Kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Kalau dia memandang, aku yang memandang. Kalau dia mendengar, aku yang mendengar. Kalau dia memukul, aku yang melempar. Jadi dia sudah menjadi apresiasi dari kehendak Allah tadi. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah di sebuah hati yang terus dilakukan proses pembersihan dari kotoran-kotoran hati. Nah, di sanalah kira-kira kita bisa membedakan apakah langkah kita ini adalah langkah berdasarkan emosi kita atau langkah berdasarkan langkah basmalah, atau langkah berdasarkan langkah kasih sayang. Dan biasanya langkah kasih sayang atau langkah basmalah itulah kehendak Allah. Baik Ustadz, nah kehendak Allah pastinya insya Allah akan selalu tetap baik bagi diri kita sendiri dan tentu saja umatnya, begitu ya Ustadz ya. Bagaimana halnya dengan seseorang yang dicoba dalam hal kondisi kesehatan yang memburuk, ada rasa sakit, begitu bagaimana Ustadz? Ya, ini juga saya pertanyaan yang baik juga. Para pemirsa, jangan karena mentang-mentang kita sudah merasa bahwa diri kita beriman kepada Allah, maka kita terbebas dari sakit. Tidak. Jadi bukan berarti orang sakit itu orang kafir saja. Orang beriman juga banyak yang sakit. Dari mana kita bisa melihat? Di dalam kitab suci Allah berkata, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku? Sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit. Nah, ini artinya apa? Artinya orang beriman juga ada yang sakit. Tapi sakitnya dalam bentuk cobaan. Baik Ustadz, nanti juga kita akan lanjutkan dan pemirsa bahwa insya Allah ya akan membahas sebuah pencerahan dan juga pemahaman tersendiri bagi Anda bahwa insya Allah itu seperti apa artinya dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan membahas sebuah wawasan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dan lain interaktif juga akan segera kami buka nanti setelah jeda di 0215155111. Tetap bersama kami dalam Medika Natura dan jangan kemana-mana. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2040. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang banyak bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi. Kalah mentalnya, kalah segala macam. Itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum dari Anda. Menyerah pada demokrasi, republik, keluarnya kleptokrasi, itu juga terlalu besar. Intinya pemimpin ngomong-ngomong aja, dia bikin undang-undang aja, dia bikin kebijakan aja, tapi nggak melihat realitas. Yang kurang dari kita itu kan keteladanan. Berpolitik itu bisa jual beli, membela satu kelompok orang atau satu kelompok agama. Ekstrem, rakyat ini tidak ada, hanya ada pemimpin oligarki dan pelaksana kekuasaan. Untuk siapa? Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun, mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat cuma diatasi karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah dengan eksekutif. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Di sinilah gaduhnya politik itu.
Pemirsa, untuk alamat klinik terapi kolbu Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 atau 0218500413 dan 021705880381. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda, dan mungkin Anda juga ingin memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna. Silahkan mencari di toko buku terdekat di lokasi rumah Anda dengan judul Power of Soul dan Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu kepada Ibu Rumiati ya Ibu ya. Mungkin bisa diceritakan, ini sudah berapa lama terkena kondisi kesehatan atau keluhan yang cukup banyak sekali ya Ibu ya, kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Begini, riwayat penyakit saya itu sebenarnya udah lama sekali ya. Dari tahun 2000 itu udah saya awalnya tuh cuman sakit mah, kemudian sakit kena darah tinggi, harus darah tinggi diobatin lagi ke dokter mah terus, berobat minum obat terus, kolesterolnya ikut tinggi juga. Terus habis kolesterol malah ini usul asam urat, minum terus itu obat asam urat mah diminum, obat terus diminum, sampai saya hampir putus asa, ini kenapa saya kok jadi minum obat terus menerus. Saya udah bilang sebelumnya memang sudah berobat ke medis atau belum? Baru untuk obatnya dari mana Ibu? Maksudnya ke dokter terus ke gitu, dokter. ke dokter, minum obat terus-terusan, kok gini malah penyakit bukannya berkurang ya, terus nambah. Akhirnya saya ini nonton ini di TV ini, ikutin siaran ini Pak Ustadz Sony ya, atas izin Allah dan berkat itu Allah saya bisa dipertemukan dengan Pak Ustadz Sony. Baik. Terus saya ngikutin, dianjurkan ikut terapi. Pertama terapi belum, lah kedua udah ada mulai ada ini. Sudah mulai ada perubahan dan kemajuan Ibu ya. Kalau boleh yang saya ingin tahu sebenarnya motivasi Ibu akhirnya memutuskan untuk datang ke Ustadz Sony itu seperti apa Ibu? Mengingat banyak sekali ya saat ini klinik alternatif yang lain. Iya, kok ini saya kepengen karena bosen kalau di obat terus kan bosen gitu. Saya udah bilang sama dokter saya itu udah bosen minum obat. Tapi kata dokter, ya harus minum, Ibu itu udah harus tergantung obat, Ibu harus minum obat terus menerus. Katanya, saya tak kalau bosen gimana? Saya nggak minum malah kambuh ini. Asam urat bengkak, kepala sakit terus. Sampai hampir putus asa. Karena memang obatnya harus untuk dikonsumsi karena untuk menurunkan tensi, kolesterol, asam urat Ibu juga begitu ya? Iya, tapi kok ini kok jadi semua penyakit saya kayak memburuk penyakit semua terasa gitu. Ini pada saat itu Ibu bagaimana? Keluhan-keluhan yang dirasakan badan sakit semua kah? Atau yang di sebelah mana yang menurut Ibu rasanya subhanallah sakit sekali? Sakit, pada pegel nih di belakang sini pegel, kencang, kepala juga sakit. Terus ini semua kalau duduk berdiri sakit. Terus kalau ini bangun tidur ini pada kaku semua. Pada kaku, tangan ini tebel-tebel. Ini mau berdiri aja nih kaki tebel gitu. Di telapak kakinya itu tebel gitu. Lama itu buat ini diri lama untuk melangkah tuh lama. Ada aktivitas Ibu yang pada saat itu susah atau tidak bisa dilakukan? Ya, jongkok. Untuk jongkok. Untuk jongkok itu susah sekali. Ibadah sholat bagaimana? Iya, untuk sholat tuh yang ini kan terus ini pinggang juga ikut sakit ya. Kalau sujudnya bisa, tapi kalau rukuk itu yang agak susah, sedikit kesulitan. Ya pelan-pelan. Baik. Kata suami saya udah ibadah jangan ditinggal pelan-pelan. Sebisanya aja. Ibu Rumiati seorang ibu rumah tangga atau mungkin Ibu bekerja juga? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun sebagai ibu rumah tangga juga banyak sekali aktivitas yang mungkin dibutuhkan sebuah kondisi kesehatan yang cukup baik juga ya Ibu ya? Iya, ya alhamdulillah sekarang saya udah bisa beraktivitas sehari-hari, udah nggak ada ini gangguan, ya udah bisa kesana sini, bisa gitu. Tadinya ya cuman tidur, ngeluh sakit begini, bangun kok begini kayaknya sakit semua gitu. Oke, baik. Nanti mungkin Ibu bisa ceritakan mengenai terapi yang Ibu dapatkan di klinik terapi kolbu ya. Sebelumnya kami angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Iya, sore. Dengan aku mau tanya. Iya, mohon maaf, dengan Ibu siapa di mana? Rani di Purwakarta. Ibu Rani ada di Purwakarta. Silahkan Ibu. Aku mau tanya dengan Pak Ustadz Sony ya. Iya. Ini glukoma. Untuk glukoma, baik. Jadi penglihatan mataku hanya tinggal beberapa persen gitu loh. Ya, Ibu Rani, ini sudah berapa lama keluhannya atau mungkin ini sudah terkomplikasi dengan penyakit diabetes atau apa begitu? Nggak ada. Nggak ada diperiksa, memang hasilnya negatif. Sebab glukoma aja, katanya tekanan bola matanya tinggi.
Oke, sudah berapa lama Ibu? 2 tahun. Baru ketahuannya belakangan ini. Setahun belakangan ya. Ini sudah kabur begitu, sudah tidak jelas untuk dalam hal pandangan? Iya. Sebelah kanan atau kiri, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Baik, Ustadz Sony ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Dan terakhir untuk usia Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Ibu Rani, terima kasih atas teleponnya. Mohon disimak baik-baik mengenai solusi atau jawaban dari Ustadz Sony Sutrisna. Tetapi jangan kemana-mana, kita akan break sebentar. Tetap bersama kami dalam Medika Natura. Saya mengatakan gaji pejabat itu dikurangin untuk kesejahteraan rakyat. Iya, kayaknya dua-dua ini makmur semua. Ya. Hanya bagian perut saja yang lain. Nah, saya pikir juga boleh berpasangan ya Akbar sama Hariman. Iyalah. Ditentukan Tuhan jadi hakim kasusnya Gayus. Saya akan memvonis 15 hari untuk Gayus, kita taruh di ruangan. Nah, kita taruh macan 3. Udah selesai. Itu nanti kita akan kembali tetap dibijak, bicara ke penjara, ya kan? Koruptor dan mafia merajalela. Habis sudah sampai kota Bogor. Siapa? Rahwana. Rahwana. Ya, cantik ya. Oh, banyak banget. Aku udah gak sabar pengen nyobain makanan yang ada. Oh, yang pecel Madiun ini udah lengkap sayuran semuanya. Tungguin. Cepetan dong, Brik. Impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin dong dan diserahkan ke Budiono. Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara berdiri. Ya baik pemirsa, tentu saja masih bersama kami dalam Medika Natura. Mungkin bisa kita langsung jawab saja pertanyaan dari penelpon kita sebelumnya, yakni Ibu Rani yang ada di Purwakarta, mengeluh mengenai kondisi kesehatan beliau yang ada glukoma nih Ustaz, dua-duanya nih Ustaz, bagaimana? Iya, Ibu Rani, tadi saya coba lakukan deteksi ya. Saya coba lihat tadi di kepala belakang, ya, di kepala belakang di sini, di saraf batang otak, di saraf batang tengah. Nah, di sana saya pikir ada sesuatu yang kita harus terapi, ya, untuk supaya mengurangi tekanan daripada glukomanya. Jadi gangguannya justru penyebabnya dari sini ya, di belakang kepala sini. Ini harus segera diterapi. Saya katakan harus segera. Jadi kalau bisa jangan ditunda ya, secepat mungkin segera diterapi di kepala belakang, di saraf batang tengah. Nah, terus untuk sementara walaupun gulanya lagi bagus atau kolesterolnya lagi bagus ya, sebaiknya kolesterol sebaiknya ditahan dulu, makanan-makanan berlemak sebaiknya ditahan dulu, dan hindari pikiran-pikiran yang terlalu bikin stres ya. Jangan terlalu stres, hindari makanan berkolesterol, dan secepat mungkin kalau bisa datang untuk kita lakukan terapi di saraf batang tengah. Saya pikir demikian. Iya, mengingat Ibu Rani lokasinya kan jauh nih Ustadz, ada di Purwakarta yang tentunya membutuhkan sebuah usaha kalau memang datang ke Jakarta. Mungkinkah bisa seperti terapi alternatif misalkan untuk terapi jarak jauh atau bagaimana begitu Ustadz? Iya,
kalau memang bisa datang, saya pikir sebaiknya sekali aja coba datang ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan dengan jarak jauh. Saya pikir baik. demikian. Jadi untuk Ibu Rani tadi insya Allah ya bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik untuk kondisi keluhan Anda. Baik. Dan untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu Anda bisa menyaksikan yang sudah tertera di layar televisi Anda pemirsa, atau mungkin bisa saya bacakan di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 021 858 20